Logical fallacy. Memang sesuatu cara berpikir yang harus kita hindari, ya itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui logical fallacy atau kesesatan atau tidak tepatan seseorang dalam berpikir, itu kita bisa terjebak ya. Terjebak ataupun malah dijebak gitu ya. Kita terjebak diri sendiri ataupun kita dijebak oleh orang lain. Nah, apa yang bisa berpotensi menyebabkan keterjebakan tersebut ya? Kalau di dalam logical fallacy yang perlu kita tahu, misalkan ya, karena memang logical fallacy ini kan suatu bentuk penalaran yang tidak valid ya, karena kita tahu sebuah penalaran harus didasari oleh argumen atau premis-premis yang valid, kan begitu. Nah, mengapa sesat pikir atau logical fallacy bisa terjadi? Yang pertama, secara eksternal dulu. Itu dinamakan ada pengaruh dari golongan yang dinamakan golongan sofis. Atau orang yang sengaja melakukan kesalahan dalam berpikir, tapi memang ada motif. Untuk apa? Untuk mengubah opini kita. Demi apa? Demi kemauan mereka itu tercapai. Misalkan seorang politisi, seorang ahli retorika begitu ya. Itu mempengaruhi pikiran kita begitu ya. Atau seorang buzzer-buzzer yang dibayar oleh seseorang atau oleh organisasi tertentu yang memang tujuannya untuk menciptakan opini publik dan memproduksi pengetahuan yang sebenarnya sesuai kepentingan mereka, dan itu biasanya tidak sesuai dengan faktanya. Karena apa? Memutarbalikkan fakta misalkan ya. Atau apa untuk kepentingan tertentu misalkan ya. Di Indonesia sering terjadi pada saat era-era Orde Baru misalkan ya, tentang pelanggaran HAM dan lain-lain yang kita temukan hari ini, karena dulu itu memang diproduksi oleh seseorang yang mempunyai kepentingan gitu ya. Misalkan tentang penembakan misterius, ciri-ciri orang yang bertato atau orang-orang yang berciri-ciri preman dan lain-lain harus dilawan atau dieksekusi tanpa peradilan, itu juga pernah terjadi. Jadi golongan sofis ini memang luar biasa ya. Jadi disebut sofisisme kalau memang menjadi sebuah ideologi ya. Terus yang kedua, kalau tadi itu berkaitan dengan eksternal, kalau yang kedua adalah yang internal. Yang internal ini disebut paralogi atau golongan paralogi. Jadi seseorang yang tidak mengerti konsep-konsep dasar ilmu logika dan dia tidak menyadari ketika membuat kesimpulan, membuat keputusan atau mengambil sikap misalkan. Dan kadang seseorang tersebut merasa pendapatnya atau sikapnya yang paling benar. Dan inilah yang menyebabkan sikap-sikap truth claim misalkan ya. Jadi klaim kebenaran atas nama pendapatnya sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain misalkan. Itu orang yang melakukan paralogi atau paralogisme. Jadi begitu ya teman-teman, yang perlu kita tekankan bahwa kita harus membedakan di logical fallacy ini bisa terjadi karena eksternal kita, yang kedua karena internal kita, diri kita sendiri. Makanya kita sebagai mahasiswa biar tidak terjebak di dua-duanya, berarti kita harus mengenal itu. Yang pertama adalah mengenal kalau eksternal itu bisa berpotensi adanya logical fallacy, dan internal kita sendiri juga berpotensi melakukan logical fallacy. Dan contoh-contoh tentu saja sudah bisa kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, sekali lagi bahwa yang namanya pernyataan atau kesimpulan itu juga membutuhkan cara untuk menguji level-level kebenarannya. Nah, kita temukan di pertemuan terdahulu, tapi kita ulang lagi bahwa ada teori-teori kebenaran yang perlu kita tekankan lagi. Misalkan teori tentang korespondensi. Nah, ini biasanya untuk menguji ilmu-ilmu yang terlihat, yang nampak biasanya. Untuk orang-orang yang mengukur bentuk bumi,
atau melihat pusat tata surya itu biasanya menggunakan teori korespondensi. Untuk ilmuwan-ilmuwan itu biasanya menggunakan korespondensi. Terus ada yang teori koherensi misalkan ya. Apabila pernyataan itu konsisten misalkan ya, misalkan 1 ditambah 1 gitu ya, atau dalam sehari itu ada 24 jam misalkan, itu kebenarannya adalah kebenaran yang koherensi, menggunakan teori koherensi. Tapi ada yang teori-teori yang mengatakan bahwa ya kebenaran itu ya untuk manfaatnya saja. Kalau ada manfaatnya dianggap benar misalkan. Nah, misalkan kita minum kopi, itu kita menyatakan kopi itu enak, atau kita menyatakan bahwa partai inilah yang benar kan gitu. Itu juga menggunakan teori pragmatis. Makanya levelnya menjadi lebih lemah. Kalau teori pragmatis biasanya agak subjektif ya dibanding dengan teori koherensi dan korespondensi dan lain sebagainya. Nah, paralogisme dan sofisme tadi memang berkembang di perkembangan bidang logika dan filsafat ya. Karena apa? Keduanya ini memang eh, selalu muncul ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Meskipun istilahnya itu agak asing, tapi biasanya sering muncul. Orang yang melakukan paralogi biasanya hanya menggunakan eh, pikiran-pikiran yang alamiah saja atau logika ilmiah, logika alamiah saja, tidak logika yang ilmiah. Sementara kaum sofis itu menggunakan logika ilmiah, tetapi untuk apa? Ya untuk memanipulasi tujuannya. Jadi mencari argumen-argumen yang kadang untuk menjebak lawan bicara. Nah, gitu. Itu falasi-falasi yang harus kita uh, hindari. Seperti contoh paralogis itu misalkan orang yang menyerang lawan bicara, ya gitu. Jadi bukan argumennya yang dibahas, tapi malah pribadinya misalkan. Itu disebut paralogis juga gitu. Argumen ad hominem namanya ya. Itu berarti terjadi di internal dia sendiri. Nah, tapi kalau orang yang menggunakan sofisisme ini untuk memberikan kesimpulan, itu biasanya orang yang apa yang ingin menggiring opini misalkan ya. Jadi ketika misalkan di suatu sidang penyusunan undang-undang perkawinan sesama apa LGBT misalkan ya. Nah, itu orang yang menyela misalkan, wah, saya tidak setuju jika kita mengizinkan pernikahan sesama jenis, berarti kita sama halnya mengizinkan pernikahan dengan hewan dong. Nah, gitu. Itu juga argumen-argumen yang sengaja dibuat oleh orang yang ahli retorika begitu ya, misalkan begitu. Nah, misalkan ada orang yang menggunakan sofisisme argumen red herring ya. Jadi untuk mengalihkan perhatian dari topik pembicaraan. Jadi seorang yang sofis ini misalkan ya, ada seseorang yang sedang mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi dia tiba-tiba memberi kesimpulan, Anda tidak boleh mengkritik pemerintah karena pemerintah adalah yang melindungi kita. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi sofisisme itu sering menggiring pikiran kritis, kadang menjadi macet gitu ya. Dan lain sebagainya ya, contohnya. Tapi intinya paralogis itu ada di dalam internal. Kalau sofisisme atau sofisis itu eksternal kita, biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, nah, beberapa contoh misalkan ya, falasi atau ketidaktepatan dalam menyusun sebuah argumen misalkan ya. Nah, dan itu disebut paralogi juga, misalkan punya Ferrari menunjukkan bahwa yang punya adalah orang kaya. Nah, gitu. Berarti poinnya yang tidak punya Ferrari adalah orang miskin. Nah, ini adalah salah satu model kecacatan berpikir juga, atau propositional fallacies, atau ketidaktepatan membuat sebuah premis begitu. Atau saya contohkan lagi, jadi setiap orang yang memakai cincin itu sudah menikah. Nah, itu juga
karena kenyataannya tidak selalu seperti itu. Nah, kita tidak boleh langsung membuat argumen seperti itu. Gitu. Jadi mentang-mentang yang sudah pakai cincin terus dianggap sudah menikah. Nah, itu juga propositional fallacies. Jadi termasuk fallacy of retrospective determinism ketika kita menjumpai di masyarakat kita ada mindset bahwa mengatakan bahwa sudahlah kamu ini orang yang tidak beruntung secara ekonomi, tidak perlu berpendidikan tinggi-tinggi meskipun kamu punya motivasi, tapi lihat saja itu yang berpendidikan tinggi atau kuliah sampai tinggi-tinggi sama saja itu. Nah, itu juga seseorang yang melakukan fallacy of retrospective determinism. Ketika kita menjumpai pikiran-pikiran seperti itu, hati-hati. Berarti kita sedang menjumpai orang yang melakukan fallacy gitu. Karena kita kadang terkecoh gitu ya, dan kadang menurunkan mentalitas kita sendiri, menurunkan motivasi kita sendiri kalau kita hidup di dalam lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Nah, falasi ini kalau sudah menjadi konstruksi sosial ini agak berbahaya, nah gitu. Jadi ketika mahasiswa yang pulang kampung misalkan ya, hidup di lingkungan yang kalau bahasa sekarang tuh toksik ya. Jadi mau maju sedikit ada yang gembosi misalkan, yang istilah orang yang nggak setuju gitu ya, itu juga falasi. Kita jangan terkecoh dengan kondisi seperti itu, dan kita harus berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang lebih sehat untuk terhindar dari falasi ini dan lain sebagainya. Nanti saya share untuk makalah untuk materi ini, dan strateginya bagaimana untuk terhindar dari falasi. Tentu saja kritis terhadap argumen ya. Jadi kritis ini artinya kita tidak serta-merta gampang menerima ya, menerima kesimpulan atau menerima pendapat orang lain, tapi kita harus menyaring, memilah-milah mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus yang kedua adalah menghindari ambiguitas dalam kalimat-kalimatnya seseorang atau apa yang kita baca begitu. Kadang kan seseorang membuat narasi ambigu dan lain-lain. Kita juga harus teliti. Nah, salah satu yang paling mudah yaitu ya menggunakan konsep-konsep dasar-dasar logika itu. Jadi seperti premis itu syaratnya apa, argumen itu syaratnya apa, dan lain sebagainya. Dan sesat pikir itu juga bisa disebabkan karena apa? Karena salah fokus, salah prosedur, atau salah variabel. Nah, misalkan ya, bias atau keberpihakan. Karena apa? Mendukung atau menentang gitu ya. Jadi karena faktor ketidaksukaan atau kesukaan nah gitu. Atau fanatisme, nah, itu juga bisa menyebabkan sesat pikir atau logical fallacy ini. Kan mentang-mentang suka sama seseorang terus mengatakan dialah yang paling benar dan lain sebagainya. Misalkan fenomena hari ini ya, yang sudah ramai sekarang kan narasi-narasi yang dibuat oleh ustadz ini, Gus itu, Gus ini, Gus itu. Sampai orang kekritisannya itu sudah tidak muncul gitu. Dia hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu bisa menjadikan bias. Nah, makanya untuk mahasiswa saya kira harus bisa membedakan. Jangan mentang-mentang suka atau tidak suka ya, tapi harus ada pertanggungjawaban agar tidak bias. Nah, kognitif bias ini kecenderungan untuk memberikan penyimpulan atau penilaian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah rasionalitas gitu ya. Ketika apa? Ketika kita menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain misalkan, padahal sebenarnya tidak berhubungan ya gitu. Dan lain sebagainya. Dan refleksi kita ya, memang kekuatan berpikir itu memiliki kelemahan-kelemahan ya, karena pada pertemuan awal ya, karena indrawi kita itu juga mudah termanipulasi dan mudah teralihkan dari kebenaran, maka kuncinya adalah mengenali bahwa kita tidak tergolong kepada orang yang paralogis itu.
dan juga tidak gampang terpengaruh oleh golongan-golongan sofis. Jadi kalau kita kehilangan waspada dan kehati-hatian, mungkin kita akan terjebak dalam kelemahan-kelemahan tersebut. Makanya terus ada orang yang yang merasa sudah benar atau masih benar atau pasti benar. Gitu. Jadi kekritisan kita menjadi tumpul di situ. Jadi ketika kita minim pengetahuan logika dan menyebabkan dialog ya di sebuah perdebatan atau dalam kegiatan diskusi dan lain-lain menjadi tidak substantif lagi, karena tadi ya kadang orang menyerang pribadi atau tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, itu kan orang yang sebenarnya tidak paham dengan dasar-dasar logika. Nah, ini kisi-kisi UASnya ya, nanti saya share. Dan sekali lagi saya mengutip quote yang terkenal bahwa adil itu memang harus ada sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jadi ketika orang yang tidak tergolong sofis dan paralogis, berarti orang itu adil sebenarnya. Karena dia tidak akan terjebak dalam jebakannya kaum sofis, juga dia tidak melakukan kesalahan dalam pikirannya. Makanya disebut adil, artinya proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu ya untuk penguatannya. Jadi penguatan kita dalam diskusi ini ya.